Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Kusmawati, mahasiswa Unsia, Program Studi Manajemen dengan NIM 230101021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang perekonomian Indonesia per April 2021, yaitu analisis dan dampak variabel makroekonomi untuk mata kuliah ekonomi yang merupakan salah satu tugas adalah ujian akhir semester. Baiklah, perkenalkan saya untuk melakukan share screen. Baik, seperti yang kita lihat di sini adalah perekonomian Indonesia per April 2021 merupakan analisis dan dampak variabel makroekonomi, di mana pada saat itu terjadi dampak COVID besar secara global, secara masif di seluruh dunia. Mari kita perhatikan seperti apa dampaknya bagi Indonesia, terutama khususnya. Baik, pada tahun 2021, ekonomi Indonesia menghadapi tantangan besar akibat pandemi COVID-19, meskipun dapat dilihat banyak tanda-tanda pemulihan setelah terjadi pandemi tersebut, di mana banyak sektor masih tertekan. Infografis ekonomi per April 2021 memberikan gambaran tentang kondisi PDB, nilai tukar rupiah, inflasi IHK, dan aliran modal asing. Data ini penting untuk memahami kebijakan ekonomi yang diambil dan dampaknya terhadap pemulihan ekonomi. Dalam presentasi ini kita akan membahas kondisi PDB triwulan 1 2021, nilai tukar rupiah, dan inflasi IHK, serta dampak kebijakan ekonomi dalam konteks pandemi COVID-19. Baik, kondisi PDB 2021 terdapat di sini kita lihat ada kontraksi, kemudian juga ada perbaikan indikator positif dan juga komponen PDB lainnya. Di mana kontraksi, PDB Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 0,75% year on year, di mana perbaikan angka ini menunjukkan bahwa perbaikan dari kontraksi yang lebih dalam pada triwulan sebelumnya, yaitu triwulan kedua di 2020 adanya kontraksi min 5,32% dan juga dapat kontraksi di triwulan ketiga dan triwulan keempat. Kita bisa lihat indikator positif di mana ekspor tumbuh positif 6,74% year on year, didorong oleh permintaan dari negara mitra dagang seperti Tiongkok dan Amerika. Kemudian impor juga meningkat 5,27% year on year seiring dengan perbaikan pada sektor eksternal dan investasi. Konsumsi pemerintah naik 2,96% year on year, didukung oleh realisasi stimulus fiskal. Kemudian juga ada komponen PDB lain, PMTB atau investasi menurun sekitar 0,23%, minus 0,23% year on year, dengan konsumsi rumah tangga menurun minus 2,23% year on year disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Meskipun mengalami kontraksi, namun ada tanda-tanda perbaikan ekonomi didorong oleh peningkatan kinerja sektor eksternal dan akselerasi stimulus fiskal. Kita bisa lihat di sini di mana nilai tukar kurs dan inflasi IHK. Nilai tukar rupiah pada saat itu sekitar 14.530 rupiah per US dollar pada tanggal 9 April 2021. Yield SBN 10 tahun 6,39%, sedangkan indeks dolar DXY 92,06. Yield US Treasury Note dan 10 tahun 1,619%. Sedangkan inflasi IHK pada April 2021 0,13% month to month atau MTM, 1,42% year on year. Kisaran sasaran inflasi 2021 adalah 3,0% kurang lebih 1%. Kita bisa lihat ada komponen inflasi di sini, yaitu inflasi inti 0,14% MTM dan administered prices 0,11% MTM. Di mana kenaikan emas global dan peningkatan permintaan musim Ramadan ini meningkatkan inflasi inti
Sedangkan kenaikan harga rokok terus contohnya kenaikan inflasi bahan bakar rumah tangga itu juga menaikkan administrative prices. Baik, kemudian pihak-pihak dalam kebijakan ekonomi, kita bisa lihat bahwa di sana ada Bank Indonesia, kemudian Kementerian Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, di mana masing-masing pihak tersebut memiliki kewajiban atau ketentuan yang memberikan suatu kebijakan atau peraturan-peraturan bagi kebijakan ekonomi di Indonesia. Contohnya Bank Indonesia itu memiliki tanggung jawab atas kebijakan moneter, stabilitas nilai tukar, dan pengendalian inflasi. Sedangkan Kementerian Keuangan mengelola kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah, anggaran negara, dan perpajakan. Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSK) memastikan stabilitas sistem keuangan negara dalam keadaan terkendali. Kemudian juga ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terlibat dalam pengesahan dan pembahasan legislasi atau hukum atau perundangan serta anggaran terkait kebijakan ekonomi negara. Baik, kita dapat lihat kondisi makroekonomi Indonesia 2021, di mana tantangan akibat pandemi COVID-19 juga adanya tanda-tanda pemulihan ekonomi, itu peningkatan ekspor, perbaikan investasi, stimulus fiskal, dan kebijakan moneter. Dapat dilihat bahwa dampak nilai kurs dan inflasi IHK, dampak nilai kurs di sini adanya apresiasi rupiah dan depresiasi rupiah. Apresiasi rupiah tampak pada ekspor yang menurun, kemudian ada peningkatan impor dan PDB yang menurun. Kemudian depresiasi rupiah itu terlihat pada berdasarkan atau diakibatkan dari ekspor yang meningkat dan impor yang menurun serta PDB yang meningkat. Sedangkan dampak inflasi IHK adanya inflasi tinggi dan inflasi stabil atau rendah yang diakibatkan oleh penurunan daya beli, penurunan konsumsi, dan penurunan PDB. Sedangkan inflasi stabil dan rendah itu disebabkan oleh daya beli yang telah meningkat, kemudian ada peningkatan konsumsi dan peningkatan PDB. Baik, kita dapat lihat di sini secara keseluruhan bagian dampak variabel makroekonomi. Kita dapat lihat bahwa naik turunnya nilai tukar itu berupa apresiasi rupiah dan depresiasi rupiah bisa diakibatkan oleh peningkatan atau penurunan ekspor impor serta PDB. Dengan apresiasi rupiah dapat dilihat bahwa adanya penurunan ekspor dan peningkatan impor serta penurunan PDB. Sedangkan depresiasi rupiah adalah peningkatan ekspor, kemudian didapati adanya penurunan impor dan peningkatan PDB. Sedangkan naik turunnya inflasi berupa inflasi yang tinggi atau inflasi rendah dapat dilihat dari penurunannya daya beli masyarakat, kemudian adanya penurunan konsumsi, kemudian adanya penurunan PDB. Sedangkan inflasi rendah itu dapat disebabkan oleh daya beli yang meningkat serta konsumsi yang meningkat, dan itu dapat juga diakibatkan juga dari PDB yang meningkat. Dapat kita perhatikan juga di sini bahwa naik turunnya suku bunga bisa diakibatkan oleh kredit investasi di konsumsi dan PDB, di mana suku bunga tinggi, kredit akan didapati menurun, investasi juga dapat penurunan, serta konsumsi juga penurunan, sehingga PDB pun juga menurun. Sedangkan suku bunga rendah diakibatkan atau berakibat dari kredit yang tinggi, kemudian investasi yang juga tinggi, konsumsi yang tinggi, serta PDB yang tinggi. Dapat dilihat di sini dampak variabel makroekonomi, naik turunnya nilai tukar. Apresiasi rupiah membuat produk Indonesia lebih mahal di pasar internasional, mengurangi ekspor dan menurunkan PDB. Depresiasi rupiah meningkat daya saing. Ekspor mendorong pertumbuhan PDB, meskipun bisa meningkatkan inflasi karena impor menjadi lebih mahal. Oke. Bila kita lihat di sini, dampak variabel makroekonomi, adanya naik turunnya inflasi serta naik turunnya suku bunga. Inflasi yang tinggi mengurangi daya beli masyarakat.
menurunkan konsumsi dan PDB. Inflasi yang rendah atau stabil meningkatkan daya beli, mendorong konsumsi dan pertumbuhan PDB. Sedangkan naiknya suku bunga tinggi mengurangi kredit dan investasi karena biaya pinjaman lebih tinggi, dan menurunkan PDB, sedangkan suku bunga rendah meningkatkan kredit dan investasi karena biaya pinjaman lebih rendah dan mendorong pertumbuhan PDB. Baik, berarti bisa dapat kita tarik kesimpulan bahwa PDB triwulan 1 2021 kontraksi namun ada perbaikan, sedangkan nilai kurs stabil pada Rp14.530 per US dollar, inflasi IHK rendah dan terkendali, sedangkan kebijakan ekonomi ditentukan oleh BI, Kementerian Keuangan, KSSK, dan DPR, serta dampak kurs dan inflasi, penguatan kurs mengurangi ekspor, inflasi stabil, dan mendukung konsumsi. Kondisi makroekonomi 2021 dalam pemulihan dengan dukungan kebijakan fiskal dan moneter, serta tantangan dari pandemi COVID-19. Demikianlah yang dapat saya presentasikan tentang perekonomian Indonesia per April 2021, analisis dan dampak variabel makroekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.